32 tahun. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir sebenarnya kayak seperti ulang tahun biasa aja, tapi kan setiap waktu yang dikasih, setiap hari yang dikasih, hari yang baru itu berkah ya, berkat lah gitu. Jadi apalagi bisa nyampe di usia yang baru. Kalau dulu aku orangnya paling aduh pasti ulang tahun, ya udahlah ulang tahun aja gitu, kayak malu untuk celebrate hidup juga karena kayak mungkin belum melakukan yang paling baik gitu, jadi kayak masih banyak merasa kurang. Tapi kalau sekarang di kehidupan yang baru ini, terutama sekarang makin bersyukur, makin mengenal Tuhan dan semua kebaikannya. Jadi dikasih usia baru tuh kebalikannya, justru kayak seneng banget gitu, kayak makin memaknai, jadinya lebih kayak seneng ya, dikasih kesempatan, dikasih orang-orang di sekitar yang baik, yang sayang sama kita, yang peduli gitu, yang pokoknya semuanya jadi hal kecil apapun jadi disyukuri gitu, terutama apalagi usia yang baru gitu. Jadi dari tadi pagi isinya cuman bersyukur mulu, nangis apa juga karena bersyukur gitu. Ya, Tapi udah dapat surprise belum, Kak? Udah, aku disurprisein sama teman-teman tadi. Itu perasaannya gimana tuh, Kak? Sebenarnya udah pesen jangan disurprisein aneh-aneh kan, kayaknya cuman 32 juga gitu, bukan ulang tahun yang genep-genep gitu maksudnya kan, masa tiap tahun mau disurprisein mulu, kesian. Cuman ternyata mereka emang tetap aja, makanya seneng, kayak lucu ya teman-teman tuh ternyata segitu pedulinya gitu, segitu sayangnya gitu. Dari Gempi dapat surprise mungkin? Dari Gempi kalau dia biasa, dia kan si paling heboh ulang tahun, jadi dari pagi udah ngasih kue, ada gambar mukanya sama temen-temennya si GGS yang bertiga itu, terus sama kue dari Alma, gambarnya itu earphone aku, tulisannya jangan hilang lagi ya karena story ini kayak udah hilang 3 gitu. Kak Gisel tadi kan di surprisein kan temanya lucu tuh, gaya-gaya Lagi olahraga kayak gitu. Iya, aku emang pernah juga berapa ya, tahun 2019 bikin tema ulang tahun, tapi aku tuh kan bikin sendiri dan malam-malam, lain konsepnya. Kalau ini kayak dari teman-teman, kayak kenapa sih mesti olahraga gini, dandanannya warna-warni gitu katanya, karena kalau mau bikin cantik-cantik biasa aja, udah sering dandan yang benar katanya gitu, kata teman-teman. Jadi didandaninnya aneh gitu sama mereka, tapi ya lucu sih, gemes, agak lain ya. Terus tiba-tiba yang main musiknya penyanyinya dangdut ya, koplo. Jadi kayak kenapa lagu koplo sih gitu, kayaknya karena belakangan ini mereka tahu kali aku lagi suka nyanyi lagu-lagu koplo gitu, jadi disengajain. dapat Sekalian dari Rino mah sekalian itu, mereka kan bersatu padu bergabung, jadi aku tuh kan punya grup tuh macam-macam, ada grup awam, grup Jogja, grup ini gitu. Jadi 2 grup besar itu bergabung, featuring deh tuh sama Rino di sekalian deh tuh, mereka kompakan ternyata. Kak, update kebucinan Kak, kalian mungkin, dong, Kak. Ketemu Rino ulang mungkin tahun. pertama kali di mana, Kak? Ketemu Rino pertama kali dan sampai Dulu akhirnya. masih ulang tahun tuh Rino Mungkin aja. ulang tahun kan hari ini kan spesial juga kan, maksudnya di hari ulang tahun ada yang spesial nih, maksudnya dari ada Karinonya. Itu seperti apa sih mungkin? Iya pasti, kayak ini martabak pakai apa Wisman ya, spesial ya. Pakai coklat. Jadi pasti setiap ulang tahun pasti spesial kan, kayak aku bilang tadi. Plus lagi tahun ini ditambah lagi memang ada kayak ada apa ya, mungkin ada musim baru, ada season baru yang di hidup aku gitu. Jadi pastinya semuanya, nggak cuman aku tapi sama teman-teman semua, sama keluarga, we're so excited dengan musim ini gitu. Jadi seru sih tadi sih, kelihatan banget gitu semuanya benar-benar sukacita gitu, celebrate kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku di 32 tahun ini. Dapat kado apa aja sih mungkin dari Gempi sama Banyak. Oh, udah Ginti belum ngasih aku kado ya, Pak? Belum. Belum. Ntar mungkin. Kalau dari Rino dapat kado apa? Udah dikasih tadi. Apa nih Apa tuh? Apa tuh? Dia tahu aku suka pakai baju putih, jadi tadi dibeli baju putih banyak gitu. Dasar laki ya. Kenapa banyak banget? Ya, soalnya kamu suka banget pakai baju putih katanya. Ya udah. Iya, ini baju putih, pinter juga dia. Bapak Ding tadi juga ngucapin kan. Bapak Ding juga ngucapin. Di Instagram belum lihat lagi, tadi telepon. Ada kado. Nanya mau kado apa? Mau, apa aja mau. Ya nanti ya katanya gitu. Semua teman-teman juga ada yang ngadoin apa, mereka pada
pada ini banget thoughtful kalau ngasih kado, dipikirin banget bener-bener apa yang aku suka. Aku juga bingung kenapa bisa sayang-sayang banget ya sama aku, padahal aku juga orangnya, aku sama temen tuh sayang banget, tapi soal ulang tahun paling sering ngelewatin, lupa kelewat. Dia payah ya kan, Scorpio kan sama kan, bukan yang nggak sayang, cuman soal ulang tahun tuh kita kayak nggak yang harus gimana. Makanya kalau dibales begini sama teman-teman disayang tuh kadang suka nggak enak sendiri gitu, pada baik-baik banget gitu. 32 tahun apa sih Kak harapan yang belum tercapai dari seorang Gisel? Harapannya banyak sih, pengen bisa lebih berguna, bisa lebih bermanfaat, pengen bisa lebih positif. Itu sih palingan, nanti kan yang lain pasti mengikuti. Aku percaya kalau kita berusaha untuk jadi yang paling baik, yang lain-lain mah yang nggak usah disebut, nggak usah di apa juga, Tuhan udah tahu, udah pasti dikasih juga gitu. Kak Gisel tadi ceritanya lagi olahraga di Aku ajak ke itu emang udah janjian birthday pilates sama anak-anak, janjian. Tahu-tahu pas udah selesai mandi, lagi di ruang mandi, kan jarang-jarang pada mandi di situ, biasanya kan pada mandi rumah masing-masing. Bilangnya aku mau ajak brunch, jadi mereka mandi di situ. Kok pada yang satu ini nggak kelar-kelar siap-siapnya. Ternyata pas aku udah selesai, pantesan sampai dicatokin sama Vivi kayak biar cepet gitu. Udah ya, terus aku ditutup matanya. Terus aku panik, udah pakai baju sama mereka digantiin bajuku. Sebel. Ya, pakai baju apa ini? Pas dicium bau baru, bau kayak bajunya tadi tuh kayak bau dari Warna kuning. bajunya tuh kayak baju dari e-commerce belum dicuci kan, sebel. Terus kayak jadi udah kelihatan ya, udah pakein stocking tebel, kaos kaki lagi, celana lagi, atasan lagi, gila kok sama ini apa warnanya kan. Terus habis itu dia bilang pada gini, nanti kita naik mobil siapa nih gitu. Ini mau kemana? Aku malu banget keluar dari situ pakai baju warna-warni gitu, kacau. Nggak tahu deh, ini kayak aku benar-benar dibalas, tapi seru, maksudnya lucu ya, setiap tahun tuh bisa beda-beda gitu, dan mereka tuh idenya nggak habis-habis gitu. Salut sih. Memang Kak Gisel nggak suka warna-warni ya, makanya di Ya kan malu tuh mesti keluar dari tempat itu, naik mobil turun kan diliatin orang, malu lah gitu. Tapi seru sih, seru, lucu. Aku nggak nyangka ternyata mereka udah prepare segitunya tempatnya, terus ada yang nyanyi segala, terus mereka berhasil pakein Rino baju polkadot. Aneh banget. Kaget gak sih Kak tadi Kak? Kalau ada lihat nggak sih di Instagram? Aku sih belum lihat sama sekali, cuman pasti kan posting anak-anak. Kaget lah, lucu. Aku mana pagi-pagi udah pikir Rino nggak ngucapin lagi, udah sedih. Ternyata dia di situ. Apa Pak Imam tawa-tawa? Pak, update kebucinan dong Kak sama Rino, mungkin pertama kali kenal di mana nih sampai akhirnya Kak Gisel iya ini pilihan Pertama kali tuh kenalnya nggak sengaja. Pertama kali tuh kenalnya nggak sengaja sih. Ada satu event yang aku datang ke eventnya Mama Gigi. Terus dia juga lagi ketemuan sama sahabatku, bukan untuk urusan yang sama. Jadi tapi nggak ada apa-apa waktu itu, lama. Udah lama gitu baru nyambung lagi, aku juga lupa karena apa. Terus pas ngobrol-ngobrol di itu pertamanya ngobrolnya di Instagram gitu. Udah, emang kebetulan aku juga lagi nggak sama siapa-siapa gitu. Emang kebetulan sebelumnya juga emang selalu berdoa sih, kan dimanapun kayak pasti pengen punya temen pasangan yang capek kan, kalau harus kayak ngapa-ngapa, maksudnya kayak mesti ganti gitu, agak capek ya, mengenal orang baru lagi, penyesuaian lagi, belum lagi sama keluarganya lagi gitu. Hidupnya kayak udah rumit gitu, kayak pengennya yang ini dong, yang udah dong gitu, dengan segala kriterianya, yang cinta Tuhan dong gitu, yang ini, yang itu gitu. Terus tiba-tiba nyambung, terus semua kriterianya yang aku bilang persis semuanya itu ada. Terus udah gitu. Tapi membedakan Rino dengan pria-pria sebelum Kak Gisel nih? Itu sih yang tadi aku sebut sih, mungkin lagi berada di season yang sama aku, musimnya sama. Kerinduannya untuk punya relationship pribadi sama Tuhannya itu lagi sama aku, lagi bener-bener lagi pengen mendekatkan diri.
Jadi pas aku berdoa pengen punya pasangan yang seperti itu, kebetulan ternyata pas Usut punya Usut, kita udah ngobrol kemarin udah kenal ini, ternyata di waktu yang sama dia itu di sana juga lagi mendoakan pengen pasangan yang bisa wanita yang godly, yang bisa sama Tuhan itu nggak sekedarnya doang gitu. Jadi kayak nyambung gitu, ternyata keinginannya sama, makanya kok lucu bisa ketemu tuh. Udah ada pembicaraan yang serius belum sih, apa masih jalani dulu aja gitu? Pastinya pengen ada yang lebih dari sekedar jalanin aja kan, lu udah nggak muda juga. Cuman gimananya ya nggak berani ini juga, nggak berani ngomong banyak juga sekarang, minta didoain aja. Kalau tanggapan Gempi terhadap hubungan kamu sama Rino seperti apa, mungkin udah ada komen? Gempi mah udah Gempi tuh agak lainnya sama anak-anak lain kayaknya ya, tapi ya tetap sih aku pantau segala perkembangannya. Kalau misalnya orang-orang di Instagram banyak kayak kasihan ya Gempi gini, well ya bener sih kalau secara psikologi mungkin nggak ideal gitu, tapi puji Tuhan anaknya itu pengertiannya besar, dan aku juga selalu menyampaikan semuanya dengan bahasanya dia. Jadi so far sampai sekarang Gempi happy aja, full of love, nggak kekurangan suatu apapun yang sampai mengganggu perkembangannya dia. Terus so far tanggapannya juga baik, bisa main dah. Gempi mah cepet, gampang nyender, anaknya kayak gampang main bareng. Kayak awal-awal sih pasti kan, misalnya apa kayak mama ya, mama gitu ya, tua lah anaknya gitu. Tapi ya kan dijelasin terus dia kayak yang main mau gitu, nurut aja gitu. Jadi dia ya happy aja anaknya. Udah dekat berarti ya Rino sama Gempi? Tapi mungkin intensitasnya memang nggak sesering aku, nggak setiap hari banget main gitu. Mungkin kan juga Gempi sekarang kan udah sekolah, jadi nggak bisa yang setiap hari main juga. Tapi kalau secaranya deket ya bisa dibilang deket lah gitu, nggak asing lah gitu buat Gempi. Tapi kalau nggak ada Tamarino kemana sih, kan sering banget ngopi bareng, kemana bareng mungkin. Palingan kita waktu bareng itu kalau olahraga, karena kan sama-sama sekolah olahraga, lari gitu. Habis lari kan pasti ngopi. Paling gitu. Lagi saya tapi kan netizen juga banyak pro kontranya nih. Ternyata terutama banyak yang lebih ke kontra gitu, nilai terlalu cepat move on. Terus apalagi sama video yang itu tuh yang apa namanya, benerin baju gitu kan, banyak yang Itu kalau komen-komen yang benerin negatif. baju itu maksudnya kan bercandaan, maksudnya teh kan, ngerti nggak sih, kayak biasanya laki kan suka itu kan in purpose ngelakuinnya, maksudnya sengaja kayak biasa suka protes kalau bajunya keseksian. Itu soalnya terjadi di aku dari dulu selalu kayak bajumu gitu, maksudnya buat dibercandain maksudnya. Tapi kan namanya orang, namanya kita ngelempar konten, mau sekreatif apa ya, yang nangkep ada, yang nggak nangkep juga ada. Jadi kalau lagi gitu aku nggak pernah pusing. Tapi kalau apa tadi pertanyaannya, kalau tanggapan pro kontra netizen, yang akan selalu ada. Tapi as far as I see sekarang ini, kayak aku kalau ngeliat justru jauh lebih baik ketimbang yang kemarin gitu. Kayaknya netizen masih lebih positif menurutku ya, makanya seneng, makanya aku tuh kayak ngerasa beda yang kali ini gitu, karena dari orang-orang terdekat, dari netizen juga kayaknya masih lebih banyak yang pro-nya gitu. Kalau kontranya kayaknya sampai kapan pasti akan selalu ada ya itu. Apalagi emang hidup aku juga nggak di ceritanya di netizen kan nggak polos gitu dengan semua ceritanya gitu. Cuman kan kita kan emang hidup dari masa yang sekarang untuk ke depan. Untuk yang lalu-lalu ya buat aku jadiin pelajaran. Kalau yang lalu-lalu masih aku bawa-bawa terus sebagai baggage dan kesedihan, rasa bersalah dan lain-lain, termasuk komen netizen yang kontra, kayak aku nggak bakal bisa maju terus kan, akan terjebak di situ-situ aja dan nggak berguna pada akhirnya, sayang gitu. Kan netizen juga banyak yang masih ngebawa-bawa case yang dulu ya Kak Gisela. Itu gimana Kak Gisela mungkin? Ya enggak, ya banyak sih, tapi kalau aku mungkin sedikit demi sedikit sudah lebih berlatih. Seperti luka itu, aku kan udah belajar memaafkan diri sendiri juga. Mungkin sekarang udah lumayan, lukanya udah mulai mengering. Maybe one day kalau baca yang kayak gitu aku udah nggak kerasa lagi sakitnya. Kalau sekarang mungkin kalau kebaca masih gitu ya, cuman ya udah cepet di reframing lagi kepalanya.
cuman ingat lagi bahwa semua proses yang ada dalam hidup aku itu baik buruk semuanya membentuk aku yang saat ini. Jadi walaupun itu jelek banget, tapi at least dengan melewati itu semua aku bisa belajar, aku bisa jadi pribadi yang baik. Bagus banget, maksudnya syukur kalau bisa jadi membantu orang di sekitar gitu. Entah satu aja kali yang ngeliat hidup aku terus jadi punya hidup yang lebih baik kan, yang kayak jangan kayak Giselle begini, atau bisa ngeliat sisi pengharapannya, dia pernah jatuh gini tapi jadi bisa bangkit dan lain-lain. Siapa tahu ada yang bisa ketolong karena itu. Ya aku nggak apa-apa, maksudnya more than happy gitu. Jadi aku dari situ aja megangnya. Jadi mau netizen ngomongnya jelek tapi cepet-cepet ini aja nge-reframe pikirannya lagi. Kak Gisel, ini kan kakak dari dulu berjuang untuk mencari duit sendiri sampai mengamen dengan badut nih Kak. Memaknai 32 tahun yang sampai sukses sampai sekarang seperti apa sih? Gila sih kalau ngomongin begituan aku nangis mulu kadang-kadang, karena kalau dipikir-pikir semua yang aku dapat sampai sekarang itu nggak pernah karena kuat dan hebatku sih. Even dulu nyanyi sama badut kayak gitu aku nggak maksudnya aku bukannya seneng, bukannya pengen, cuman aku harus aja waktu itu kan, karena kondisi ekonomi keluarga dan lain-lain. Mama yang cari jalan gimana caranya ini biar bisa ada kehidupan yang baik gitu di keluarga. Tapi kan waktu itu ngelihatnya segitu, tapi begitu sekarang udah lewat, pas ngelihat ke belakang dari jauh ngelihat emang ternyata itu dipersiapkan ya semuanya untuk membentuk aku yang sekarang gitu. Kalau nggak ngelewatin itu mungkin nggak punya mental yang kuat untuk hidup di pekerjaan yang sekarang. Kalau nggak lewat itu mungkin nggak jadi yang seperti sekarang gitu. Jadi terus semuanya itu juga cuma dilewati karena hanya aku memang mesti ngikutin alur aja. Itu kan bersyukur banget kan, ada orang-orang yang setengah mati loh nyari mesti kerja apa, mesti ngapain, mesti bikin apa. Sedangkan aku dari dulu kayak udah tinggal ngelakuin aja. Mama nyuruh aku belajar nyanyi, belajar. Ikut lomba, ikut badut, ikut. Nyanyi di kawinan, ya udah nurut aja walaupun sebel nggak bisa main sama teman-teman. Aku nurut. Terus habis itu ikut idol. Bukannya pengen banget tapi disuruh ya udah ikut. Tahu-tahu juara 2. Jadi pindah ke Jakarta, jadi kerja entertainment, jadi nyindian di OVJ, jadi main iklan, jadi nyanyi gitu kan. Gila sih, kayak aku nggak pernah berusaha terlalu keras tapi dikasih gitu. Makanya cuman bisa bersyukur banget gitu. Makanya nggak ada alasan deh kayaknya kalau sekarang mau ngeluh gitu, nggak ada lagi. Apa didikan kamu juga berhasil pendidikan Gempi sekarang? Pasti aku akan pasti berusaha ngajarin value. Cuman yang namanya parenting kayaknya nggak habis-habisnya belajarnya tuh. Ada aja hal yang baru yang ini paling yang bisa aku lakuin. Apa yang positif dari didikan mama aku bawa, apa yang perlu dibenerin lagi gitu. Sama Gempi tuh kalau kita jadi parent kayaknya trial error terus ya. Jadi sebaik-baiknya aja lah sebisanya. Beda-beda hari, beda-beda musim si Gempi. Ada aja ntar tiba-tiba lagi baik banget, lagi grampi banget, ntar lagi ini banget, tahu-tahu jadi rajin, tahu-tahu jadi apa. Beda-beda cara ngedidiknya. Bagi saya tanggapannya soal Gading dan Kak Gading yang punya pasangan baru. Emang dia udah bilang dia punya? Ya kabarnya sih. Ntar kena aku. Pokoknya sih kabarnya Paulo Serena, bener nggak tahu nggak sih kita. Enggak kayaknya. Enggak lah, nanti tanya Mama Asti ya. Kayaknya bukan deh, Ci. Aku tahu sih bukan. Dia masih suka kepoin. Ya enggak lah, kita kan emang bersahabat banget, berkeluarga. Ini Mama siapa yang pasti tahu lah. Enak aja. Berarti Paulo itu cuma temenan atau gimana Kak Gisel? Nggak tahu, nanti aku tanyain ya habis dari sini ya. Emang kamu sama Paula gitu, nanti aku tanya. Tapi seneng nggak sih kalau misalnya dia punya pasangan? Pasti dong, dia ada di doa aku setiap hari, setiap berdoa. Nggak cuma dia doang, kalau doa tuh rombongan yang dibawa, semuanya didoain. Karena kan gimana pun siapapun yang pernah ada di hidup kita tuh semua kan kita pasti ada rasa sayang ya. Rasa sayang tuh termasuk rasa ingin mereka juga merasakan kebahagiaan, utuh, baik gitu kehidupannya. Jadi selalu dalam doa untuk bisa apapun yang paling baik. Kalau emang harus menemukan pasangan ya yang paling baik juga. Tapi yang Kak Gisel tahu mereka berteman atau
nggak ngerti aku belum terlalu kenal banget kayaknya. Tapi tetap Paula Serena berteman juga nggak? Nggak terlalu. Oke. Begitu, baiklah. Tapi Mas Ding sendiri kenal nggak sama Karino? Kenal ternyata ya. Teman Ternyata lama apa gimana? teman lama yang aku nggak pernah main, aneh juga, aku juga nggak tahu. Jadi crossing padnya memang baru sekarang, tapi ternyata mereka saling tahu dari kemarin-kemarin. Gitu, aku juga baru tahu. Oke, thank you Mbak Gisel. Happy birthday Kak.